Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bukan Petani Milenial. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video terkait proses perempelan daun atau pemangkasan daun pada tanaman jagung jenis NK Perkasa yang sekarang berusia 85 hari setelah tanam. Nah, tujuan dari pemangkasan ini saya lakukan selain untuk mengurangi tingkat kelembaban sekitar tanaman agar angin maupun sinar matahari bisa masuk ke area sekitar tanaman. Daun hasil pemangkasan ini juga saya manfaatkan sebagai bahan pakan ternak, khususnya untuk pakan sapi ya. Proses penempelan daun ini kita lakukan pada semua daun ya, di bawah tongkol, tapi kebetulan masih saya sisakan 1-2 buah di bawah tongkolnya. Seperti ini ya. Jadi memang masih saya sisakan daunnya di bawah tongkolnya. Memang sebenarnya ini nggak ada ruginya juga sih kita sisakan, karena memang bagian bawahnya itu kita sudah kurangi sehingga kelembabannya juga berkurang. Toh juga menyisakan daun ini juga nggak ada ruginya sih sebenarnya. Kenapa? Karena dengan adanya daun, ada yang berpendapat bahwa daun ini bersifat parasit atau menyebabkan nutrisi yang seharusnya untuk buah ini justru lari ke daun. Ya saya kira ya itu sah-sah saja, itu kan memang hipotesis atau pendapat. Kemudian jika memang ada sisa daun dan buah jagungnya ini nanti justru akan tersedot nutrisinya ke daun sehingga ukuran buahnya mengecil, itu juga nggak se-ekstrim itu ya. Artinya memang ada kecenderungan yang dilakukan pemangkasan ini memiliki ukuran buah atau bobot biji itu lebih tinggi dibandingkan yang tanpa dilakukan perempelan. Cuman ya nggak se-ekstrim itu. Artinya kalau tidak kita rempel terus kemudian buah tongkolnya itu justru lebih kecil, ya nggak mekanismenya nggak se-ekstrim itu. Justru malah kita kalau nggak hati-hati dalam melakukan perempelan atau pemangkasan daun ini, justru malah nanti akan merugikan dari proses pengisian jagung itu sendiri. Nah, untuk kondisi kulit buah jagungnya mayoritas ini masih berwarna hijau karena memang masih berumur kurang dari 90 hari ya. Nah, seperti ini kondisi jagungnya. Dari beberapa pengalaman, kemudian ada beberapa yang komen di video sebelumnya, memang tanaman jagung NK Perkasa ini kecenderungan terhadap penyakit busuk batang ini relatif rentan atau lebih tinggi ya. Ya, ini pengalaman juga, sehingga nantinya kita pada saat menanam NK Perkasa terutama kita akan coba lakukan pengendalian dan pencegahan agar kerusakan akibat penyakit tersebut ini dapat ditekan seminimal mungkin sehingga mengurangi tingkat kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan, dan mungkin bisa dilakukan perbaikan agar kedepannya tidak separah yang terjadi sebelumnya. Alhamdulillah ukuran buahnya ini relatif besar-besar ya. Cuman harganya, informasi dari beberapa daerah ini sudah mengalami penurunan. Ya memang karena ini kan sudah memasuki musim panen, ya disyukuri aja. Berapapun informasi kemarin yang saya terima, di sini per kilogram pipil kadar air panen ini di kisaran 3.000, tapi belum saya dapatkan informasi di gudang itu berapa. Tapi di tengkulak yang biasanya mereka mengambil langsung di petani itu harganya 3.000. Itu kadar air panen ya, bukan kadar air setelah jemur. Ya balik lagi, itu kan memang hukum ekonomi berlaku kan ya. Ketika ketersediaan barang melimpah seperti musim panen seperti ini dan permintaannya relatif tetap atau tidak ada perubahan sama seperti sebelumnya, otomatis harga akan turun.
Nah, untuk harga berapa yang masih dapat dikategorikan kita sebagai salah satu pelaku usaha tani, ini masih bisa memperoleh margin atau keuntungan dari proses budidaya yang kita lakukan. Ini coba nanti saya akan buat videonya. Sebenarnya dengan harga berapa sih kita itu masih layak atau masih bisa memperoleh keuntungan dari apa yang sudah kita keluarkan, dari modal berapa yang sudah kita keluarkan. Ini coba nanti saya buatkan videonya ya. Mengingat semua sarana produksi untuk bisa budidaya tanaman jagung ini kan semuanya relatif mengalami kenaikan, baik itu pupuk, kemudian insektisida, fungisida, dan upah tenaga kerja tiap tahunnya itu kan mengalami kenaikan. Kalau tidak diikuti dengan kenaikan harga hasil panen, ya otomatis akan makin sulit sih untuk profesi petani ini bisa dikatakan menuju ke sejahtera. Ya mungkin untuk beberapa petani dengan luasan kurang dari 1 hektar dan ini ya agak sulit sih. Ya itulah memang dinamika dunia pertanian di Indonesia gitu. Ya demikian tadi adalah video singkat terkait perempelan tanaman jagung NK Perkasa umur 85 hari setelah tanam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.